Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah-jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali lagi saya ingatkan kepada saya pribadi dan antum semuanya, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan syariat-syariatnya. Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang penuh dengan barakah ini. Salat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat nanti. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar ataupun tidak, menit demi menit atau detik demi detik, menit demi menit, kita ini akan menua. Tanda-tanda yang halus, yang lembut telah banyak melalaikan kita. Fisik kita semakin melemah, rambut kita semakin putih, pandangan kita semakin sayu, gigi kita semakin berlepasan satu persatu, kulit kita semakin keriput. Semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin Allah angkat sedikit demi sedikit dari kita. Dan itu pertanda ajal kita semakin mendekat. Mau lari kemanapun kita sejauh-jauhnya, tidak ada yang kita tuju kecuali pintu kuburan. Kecuali kuburan. Mau lari kemanapun kita, pasti kita akan ke sana. Dan tanda-tanda ini semakin lama semakin terkadang melalaikan kita semuanya. Lantas, apa yang sudah kita siapkan untuk itu semuanya? Maka dari itu, mari kita renungkan surat An-Nasr ayat 1-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha menerima taubat hambanya. Berkaitan dengan ini, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita, di mana pada suatu hari di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Beliau mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk menanyakan tentang tafsir surat ini. Dan pada saat itu
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajak Abdullah bin Abbas yang umurnya masih belia. Sementara di sana sudah hadir para sahabat-sahabat yang sudah senior. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menanyakan kepada mereka tentang tafsir surat An-Nasr ini. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan maksud dari ayat ini adalah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak tasbih dengan memuji Allah, untuk membanyak istighfar ketika pertolongan Allah dan kemenangan telah tiba. Di antara mereka ada yang mengatakan kami tidak tahu, dan di antara mereka ada yang diam saja dan tidak ada komentar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, wahai Ibnu Abbas, beginikah kamu menafsirkan ayat ini atau surat ini? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak ya Amirul Mukminin. Jawabku, kata Abdullah bin Abbas. Kemudian, lalu bagaimana? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Surat An-Nasr ini pertanda bahwasanya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya melalui ayat ini. Maka jika telah datang pertolongan Allah, jika telah datang kemenangan, itu berarti penaklukan kota Makkah dari tangan kaum musyrikin. Itu adalah tanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha menerima taubat hamba-hambanya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, aku tidak mengetahui penafsiran ayat ini atau surat ini selain seperti apa yang kamu tafsirkan. Maka dari sinilah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuat satu bab di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dengan judul anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan di akhir-akhir hayat atau saat kita sudah mulai menua. Di saat kita sudah mulai menua. Ingat bahwasanya kita ini sudah mulai menua. Ingat tanda-tanda Allah Azza wa Jalla sudah banyak sekali kita rasakan. Itu semuanya terkadang kita lalai, kita abaikan. Padahal ini sebenarnya adalah tanda-tanda kematian. Maka dari itu, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang terkenal dalam sebuah pepatah, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malakun kadzab wa a'il mustakbir. Yang artinya ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Allah tidak akan berikan rekomendasi kemudahan jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan melihatnya. Bahkan dia disediakan azab yang sangat pedih. Di antaranya adalah syaikhun zanin, orang yang sudah tua masih berbuat zina. Wa malakun kadzab, dan penguasa yang suka berbohong. Wa a'il mustakbirin, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim.
Maka dari itu ikhwani fiddin, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya semakin berlalunya umur kita, harusnya semakin bertambah baik. Semakin tua harusnya semakin bertambah baik, semakin bertambah amal-amal soleh kita, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam hadisnya, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli ayatiyahu. Innahu idza mata inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umrahu illa khairan. Yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian berharap sebuah kematian, dan janganlah di antara kalian memohon sebuah kematian sebelum tiba waktunya. Ketahuilah bahwasanya jika seorang meninggal, terputuslah semua amalnya. Wa innahu la yazidul mu'min umrahu, dan sungguhnya tidaklah seorang mukmin itu bertambah umurnya illa khairan, kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan bagi seorang mukmin. Maka dari itu ikhwani fiddin, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambahnya umur kita detik demi detik, seharusnya menambah kebaikan buat kita, bukan justru menambah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini merupakan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita untuk menambah bekal menuju ke kuburan nanti. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan sisa-sisa hidup ini yang mungkin tidak lama lagi, karena tanda-tanda telah kita rasakan semuanya. Amalan-amalan yang selayaknya kita manfaatkan, kita gunakan. Yang pertama adalah memperhatikan, memprioritaskan amalan-amalan yang hukumnya wajib. Karena amalan-amalan yang hukumnya wajib ini berkaitan dengan individu-individu yang akan dipertanggungjawabkan setiap muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kemudian di samping itu, amalan-amalan yang wajib adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hindarilah hal-hal yang telah diharamkan oleh syariat ini. Hindarilah hal-hal atau amalan-amalan yang telah diharamkan oleh syariat ini, khususnya adalah kesyirikan. Karena berapapun banyak amalan yang telah dia lakukan semenjak dia mukallaf, tertulis pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin menua justru jatuh ke dalam kesyirikan, hilanglah semua pahalanya sebelum dia mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sebelum dia meninggal dunia. Maka berhati-hatilah dari hal ini. Kesyirikan itu akan menguji kita semuanya justru di akhir-akhir hayat ini. Berapa banyak di antara mereka yang berusaha untuk istiqomah di atas tauhid, tapi dia harus diuji dengan keluarganya yang terkadang tidak paham dengan tauhid, dengan sunnah, sehingga ketika dia sudah tidak bisa apa-apa, diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya antara dia dengan pintu kuburan tinggal sejengkal saja, akhirnya dia terpaksa dibawa oleh keluarganya menuju ke dukun-dukun untuk diobati sakitnya. Sementara dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ini merupakan sebuah ujian yang luar biasa. Maka dari itu berhati-hatilah dari yang satu ini. Hilanglah semua amal kebaikan ketika seorang jatuh ke dalam kesyirikan. Dan juga hindarilah perkara-perkara yang bid'ah.
Hindarilah perkara-perkara yang bid'ah. Karena bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan dibanding dengan amalan-amalan kemaksiatan. Sungguhnya amalan bid'ah adalah kemaksiatan, namun dihias-hiasi oleh syaitan seakan-akan itu adalah amalan syariat. Sehingga banyak orang yang terkelabui dalam masalah ini. Begitu juga hindarilah perkara-perkara yang maksiat yang sudah jelas. Baik itu berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, dan sebagainya. Itu semuanya harus kita hindari, lebih-lebih bagi kita yang sudah merasakan tanda-tanda dekat dengan ajal ini. Kemudian di antara amalan-amalan yang selayaknya kita manfaatkan, kita gunakan untuk menambah amal kebaikan kita sebagai seorang mukmin adalah menambah amalan-amalan sunnah. Menambah amalan-amalan sunnah. Kemudian memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting di sini adalah marilah kita istiqamah dalam thalabul ilmi. Yang paling penting ini adalah kita harus istiqamah di dalam thalabul ilmi atau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ketahuilah bahwasanya duduknya kita dalam majelis ilmu itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar. Pahala orang yang menuntut ilmu itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya thalabul ilmi afdalul ibadat. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling mulia. Tidaklah satu amalan dinilai besar kecuali pahalanya juga besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadisnya, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dari itu ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu yang bermanfaat untuk menambah amal kebaikan kita, mari kita tetap istiqamah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga merupakan amalan ibadah yang layak kita manfaatkan di hari tua ini. Karena pahalanya juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berpesan, berwasiat kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Perhatikan cara pendidikannya, perhatikan kemana dia kita carikan pendidikannya. Itulah yang akan membentuk karakter dan jiwa mereka. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa menyadarkan kita begitu pentingnya kesadaran diri, begitu pentingnya bahwasanya kita ini sebenarnya sudah mulai dekat ajal kita ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk menyadarinya, dan semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk mengumpulkan bekal menuju ke akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana wa lakum fil Qur'anil azim. Allahumma akthir malana wa auladana wa barik fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin alaina waghfir lana. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnana bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.